سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita menyatakan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini sama-sama kembali kita berkumpul dalam rangka yaitu menghadiri kajian rutin setiap bulannya kita laksanakan. Insyaallah mudah-mudahan langkah kaki, ayunan tangan dan semua aktivitas yang kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baginda Rasulullah yang diutus oleh Allah yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menyempurnakan akhlak budi pekerti yang baik. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya, kata Rasulullah, diutus oleh Allah yaitu adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan materi yaitu terkait tentang makna kalimat aqimus shalah di dalam Al-Qur'an atau firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering kita menemukan di dalam Al-Qur'an yaitu kata aqimus shalah. Pernah dengar ya? Aqimus shalah wa atuz zakah, ataukah aqamus shalah wa atuz zakah, ataukah yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ya, kalau kita mau melihat dari kata aqimu ini artinya yaitu adalah dirikanlah. Ataukah di dalam bahasa Arab asal katanya yaitu adalah qama. Qama artinya berdiri. Jadi qama artinya berdiri. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dengan mengatakan aqimus shalah, berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Sama khatib pada waktu melaksanakan salat Jumat. Jadi khatib Jumat itu mereka ketika menutup khatibnya, menutup khutbahnya pada khutbah kedua, mereka tidak menutup khutbahnya itu dengan menggunakan salam. Coba perhatikan besok ketika orang khutbah Jumat, kan ada dua khutbah, ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu ada duduk, ya kan? Untuk apa kita duduk? Untuk diberikan kesempatan berdoa. Karena di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, disinilah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi makanya kalau orang sementara berkhutbah, ya maka kita harus betul-betul memperhatikan itu khutbahnya. Kenapa? Sebab khutbah itu adalah bagian daripada salat Jumat 2 rakaat. Al-khutbatu fiha makanu rakaatain. Khutbah itu tempatnya salat 2 rakaat. Ya, makanya kalau orang berkhutbah perhatikan khutbahnya. Jadi antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu ada duduk. Disitulah kita berdoa. Ya, waktu mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mendengarkan khutbah kedua, khatib itu menutup khutbahnya tidak mengucapkan salam. Ya, tidak mengucapkan salam. Ya, fa ya ayuhan nas. Ya kan? Ya, ataukah dia langsung tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah. Ya kan? Innama ya'muru. Kemudian ditutup dengan di belakangnya yaitu adalah aqimis shalah. Ya, jadi situ ada kata-kata aqimis shalah. Jadi dia tidak mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak mengatakan demikian. Tapi dia mengatakan aqimis shalah. Artinya aqimis shalah, dirikanlah salat.
Jadi di situ pun kita menemukan kata-kata akimi, yukimu, akimu, ya kan? Akamu, akimi, ya asal katanya kama. Kama artinya berdiri. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan salat, maka kita betul-betul harus mendirikan, bukan hanya sekadar dilaksanakan. Maka ulama memahami orang yang mendirikan salat itu apa maknanya yuqimus shalah, aqimus shalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan salat, maknanya yang pertama kita harus betul-betul cinta dengan ibadah salat. Jadi kalau saudara-saudara semua sudah cinta dengan ibadah salat, berarti itu sudah mendirikan salat itu. Saya mau tanya, kalau salat zuhur, belum salat zuhur, jam 2 kira-kira ada di dalam hatinya terdapat kegelisahan atau tidak? Kalau sudah jam 2 belum salat zuhur, coba jujur. Hatinya gelisah atau tidak? Sudah jam 5 belum salat asar, hatinya gelisah atau tidak? Saya mau tanya, coba jujur. Gelisah atau tidak? Sudah jam 5 sore, tapi belum salat asar, kira-kira hati gelisah atau tidak? Jujur. Gelisah atau tidak? Tidak. Ini jujur. Ya, gelisah atau tidak? Ya. Kalau ada orang sudah jam 2 belum salat zuhur, ya, coba periksa hatinya gelisah atau tidak. Sudah jam 5 belum salat asar, coba periksa hatinya gelisah atau tidak. Sudah jam 9 malam belum salat isya, hatinya gelisah atau tidak. Sudah jam 6 belum laksanakan salat subuh, hatinya gelisah atau tidak. Maka disinilah kita bisa mengukur kita cinta dengan salat atau tidak. Ya, itu salah satu cara mengukur diri kita, apakah kita cinta dengan ibadah salat ataukah kita tidak cinta dengan ibadah salat. Kalau misalnya saudara-saudara semua mengulur waktu salat, sudah jam 2 belum salat zuhur dan begitu seterusnya, kalau di dalam hatinya terdapat kegelisahan, maka ada harapan. Harapannya apa? Berarti kita cinta dengan ibadah salat. Ya, jadi mulai sebentar malam atau sebentar ba'da maghrib, ya, kalau misalnya kita tidak melaksanakan sholat, apakah hati gelisah atau tidak? Kalau hati gelisah, berarti insya Allah kita termasuk orang-orang yang masih cinta dengan ibadah sholat. Jadi kita itu harus cinta dengan ibadah sholat. Kalau sholat kita sudah cintai, maka sholat pun cinta kepada kita. Jadi ketika kita tinggalkan sholat, maka hati kita akan merasa gelisah. Ada sesuatu kewajiban yang kita tidak laksanakan. Hidup ini merasa tidak tenang kalau kita tidak melaksanakan ibadah salat. Makanya kita mengukur diri kita, apakah kita sudah cinta dengan ibadah salat, ya kan? Itu yang dimaksud dengan aqimus shalah, mendirikan ibadah salat. Jadi salat itu bukan hanya sekedar dilaksanakan toh saja, tapi salat itu harus betul-betul didirikan. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Jadi sholat itu diibaratkan tiang. Saya mau tanya, tiang itu sifatnya apa? Tiang sifatnya apa? Sifatnya berdiri. Ya kan? Tiang itu sifatnya berdiri. Karena memang sholat itu harus didirikan. Makanya Nabi sengaja mengatakan, as-salatu imaduddin. Ya, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ya. Siapa yang mendirikan ibadah salat, maka dia telah mendirikan agamanya. Siapa yang telah meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Maka penting kita untuk mendirikan ibadah salat. Jadi bukan hanya sekedar salat itu dilaksanakan. Jadi saudara-saudaraku semua yang hadir pada kesempatan ini, kita bisa mengukur diri kita. Apakah kita cinta dengan salat atau tidak? Ya kan? Itu yang pertama, makna yang pertama. Makna yang kedua, orang yang mendirikan ibadah salat itu, yaitu adalah orang yang betul-betul memahami tentang salat. Bukan hanya sekedar sholat tanpa dia mempelajari tentang sholat. Jadi harus tahu juga ilmunya tentang sholat. Supaya apa? Supaya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita beramal atau ketika kita melaksanakan sholat, maka kita mendapatkan pahala yang berkualitas. Kenapa? Sebab Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan mati dan hidup, kata Allah. Ya, untuk apa? Ya, untuk menguji kita semua. Ahsanu amala, kata Allah. Kira-kira siapa yang terbaik amalnya? Jadi Allah itu menginginkan amal terbaik. Amal terbaik yang Allah inginkan. Yang dimaksud amal terbaik adalah orang yang betul-betul mempelajari suatu amalan itu kemudian dia laksanakan. Itu amal yang terbaik. Kalau salat jangan sekedar salat. Harus belajar tentang salat. Kalau puasa jangan hanya sekedar puasa. Harus belajar tentang
Tentang puasa. Kalau kita haji dan umrah, jangan hanya sekedar berangkat, daftar berangkat kemudian kita pulang. Bukan hanya sekedar itu saja, tapi harus belajar tentang haji dan umrah. Inilah namanya ahsanu amala, sebaik-baiknya amal. Jadi salat harus pelajari. Karena salat itu banyak harus kita pelajari. Karena ada beberapa hal di dalam salat itu tidak boleh kita lakukan. Mau tahu? Di dalam salat apa-apa saja kita tidak boleh lakukan. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Apa saja kita tidak boleh lakukan dalam salat? Yang pertama, tidak boleh menunggu di dalam salat. Makruh hukumnya. Contoh, kalau orang tahiyat akhir sebelum salam. Pada umumnya biasa imam belum selesai tahiyatnya, makmum sudah selesai tahiyatnya. Ya kan? Fil alamina innaka hamidum majid. Ini makmum di belakang sudah selesai tahiyat, tapi imam belum memberi salam. Biasa terjadi. Biasa terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya kan? Belum juga memberi salam, ulang itu doanya. Ya kan? Sampai imam memberi salam, jangan diam. Fil alamina innaka hamidum majid. Diam. Tiba-tiba hatinya di dalam mengatakan, lamanya imam di depan ini. Biasa begitu tuh. Lamanya imam di depan ini. Ya kan? Terbesik di dalam hatinya seperti itu. Lamanya imam. Kenapa lama? Karena dia menunggu. Karena dia menunggu. Jangan menunggu. Ya baca itu doanya. Ustaz bagaimana kalau tidak hafal itu doanya? Ulang tahiyatnya. Tahiyatullah. Mubarakatus salawatut thayyibatillah. Sampai di mana kita baca tahiyat imam salam, maka kita ikut salam kepada imam. Bisa dipaham? Sama kalau kita ruku. Kalau ruku baca apa? Kalau sholat sementara ruku baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Imam belum bangun dari rukunya, belum i'tidal, kasih cukup 5 kali. Sampai imam i'tidal. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali. Imam belum i'tidal, kasih cukup 5 kali. Kalau sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Imam belum bangun dari sujud, kasih cukup 5 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imam belum bangun juga, kasih cukup 7 kali. Imam juga belum bangun dari sujudnya, kasih cukup 9 kali. Ya sama di Makkah. Di Makkah kan lama orang sujud. Apalagi Madinah, lama itu kalau sujud. Ustaz sudah baca 9 kali tapi imamnya belum bangun. Oh kasih cukup 11 kali. Yang ganjil-ganjil, ya kan? Ustaz sudah baca 11 kali tapi imamnya belum bangun. Apa yang dilakukan? Kasih cukup 13 kali. Sudah baca 13 kali belum bangun. Coba periksa imam, sudah tahu pingsan. Sudah tahu pingsan imamnya di depan. Kasih cukup 13 kali, ya kan? Intinya jangan menunggu. Jangan menunggu. Ya, jangan menunggu. Itu yang tidak boleh. Makanya salat itu penting dipelajari. Penting dipelajari. Tidak bisa kalau kita tidak mempelajari. Apalagi yang dilarang di dalam salat. Pada waktu kita melaksanakan ibadah salat, yaitu adalah pada waktu salam tidak boleh membalik-balikkan tangan. Karena ada orang biasa salat itu dia balik-balikkan tangannya. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada balik tangannya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang balikkan tangannya. Padahal tidak ada tuntunannya membalik-balikkan tangan. Ya kan? Dia tidak termasuk rukun, tidak. Dia tidak termasuk sunnahnya salat, tidak. Dia tidak termasuk syarah sahnya salat, tidak. Membalik-balikkan tangan ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang balikkan tangannya. Ya, biasanya orang membalikkan tangannya itu orang ikut-ikutan. Ya, dan lihat orang balikkan tangannya di sampingnya, nah balikkan tangannya juga. Ataukah dia lihat neneknya, lihat neneknya balikkan tangannya, balikkan juga tangannya. Padahal tidak ada tuntunannya membalik-balikkan tangan. Kalau ditanya bagus jawabannya juga. Kenapa balikkan tanganmu ketika salam? Jawabannya apa? Oh, dibuka pintu surga, Ustaz. Ya, kalau buka pintu tangan kanan buka pintu surga. Jadi saya bilang kalau buka tangan kiri berarti buka pintu neraka. Mau masuk surga atau masuk neraka, ya kan? Tapi ada juga orang salam begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika salam kiri, dia tidak balikkan tangannya.
Tapi dia kepalkan tangannya. Assalamualaikum warahmatullah. Dia kepalkan, dia tutup seperti ini. Dia kepalkan tangannya. Alasannya apa? Supaya tutup pintu neraka katanya. Tidak semudah itu kita menutup pintu neraka. Makanya pada waktu kita salat, ya salat itu betul-betul dipelajari. Jangan hanya sekedar melaksanakan salat. Apalagi yang tidak boleh ketika kita salat, yaitu adalah menggerakkan badan ketika salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bergerak badannya ketika salam. Semestinya yang bergerak adalah kepala. Yang dilihat ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini bergerak kepala. Tak usah bergerak ini. Karena ada orang bergerak badannya. Ada lalu orang bercicat dan bersalam. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai ke atas pelapon. Assalamualaikum warahmatullah. Kau usah lihat cica di atas, ya kan? Ada juga orang sampai satu sab dia bersalam. Assalamualaikum warahmatullah. Oh, dia lihat semua orang sampai ke sana. Salam kiri dia lihat orang sampai ke sana. Tidak usah kita melihat orang lain. Ini dilihat ini. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang kita salam itu adalah malaikat kanan kiri kita. Makanya ketika salamnya salat itu tidak ada yang jawab itu. Tuh. Tidak dijawab tuh. Tidak ada orang salat jawab salam. Assalamualaikum warahmatullah. Sampingnya bilang waalaikumsalam. Tidak ada itu dia jawab salamnya. Ya. Tidak ada jawab salamnya. Ya, selamanya itu tidak ada. Karena itu salam memang salam salat tidak boleh jawab karena kita salamnya adalah malaikat kanan kiri kita. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ada juga orang memberi salam, tidak berhenti balik kalau tidak melihat perempuan semua di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Ada biasa seperti itu. Ya, jadi dia tidak berhenti balik kalau tidak melihat perempuan semua di belakang. Ya, yang dilihat ini ketika salam ini. Tidak usah membalik-balikkan, tidak usah kita membalik-balikkan badan ketika kita salam. Ya, jadi cukup kita membalikkan kepalanya saja yang digerakkan. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi nanti warahmatullah, kita sebut warahmatullah, baru balik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nanti sebut warahmatullah baru balik. Ya, jangan balik dulu. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia balik dulu baru ucapkan salam. Oh, batal sembahyangnya. Kenapa? Belum selesai salat sudah balik. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan kalau salam, kita sebagai makmum, biasa bermakmum toh? Berjamaah toh? Kita makmum. Atau biasa jadi imam. Biasa ya? Nah, kalau misalnya kita sebagai makmum, nanti imam selesai salam kirinya, baru kita salam kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Imam selesai kiri, baru makmumnya kanan. Jangan bersamaan dengan imam. Jangan imamnya ke kiri, makmumnya ke kanan. Jangan. Nanti imam selesai ke kiri, baru makmumnya ke kanan. Coba dengar muballaganya Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Tahu muballaghah? Muballaghah itu suara dua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu muballaghah namanya. Samiallahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu namanya muballaghah. Coba dengar muballaghahnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, dengar. Nanti salamnya imam itu selesai ke kiri, baru dia berteriak muballaghahnya. Imamnya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru muballaghahnya teriak. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Karena begitu memang aturannya. Ya, jangan mendahului atau kebersamaan dengan imam. Makanya penting belajar tentang sholat. Saya sering mengatakan kepada orang-orang seperti ini. Semua harus punya guru, tidak boleh tidak. Semua harus punya guru. Tidak boleh tidak. Rugi kita kalau tidak ada guru. Namanya mursyid. Jadi kalau tidak ada mursyid tentang agama, bahaya kita kalau tidak ada mursyid. Jangan andalkan baca buku. Kenapa? Sebab kalau ada orang rajin baca buku, kemudian tidak ada gurunya, maka setanlah gurunya. Ya tidak bisa. Harus ada guru yang mengarahkan, namanya mursyid namanya.
mursyid namanya, yang mengarahkan, yang memberikan petunjuk-petunjuk, ya kan? Bagus kalau rajin baca buku, kemudian ada guru. Seperti itu. Baik, demikian insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mungkin ada yang mau bertanya terkait tentang hal ini, silakan yang mau bertanya. Silakan. Baik, dari saya, pertanyaan saya tuh kalau di hotel ini kan sekarang bukan hotel syariah, biasanya kita non halal. Nah ya, kita ini kan digaji per bulan Pak Ustaz. Tentunya kita tidak bisa memisah-misahkan kita mau ambil uang dari penjualan ini dan itu tercampur lah Ustaz. Ya. Jadi itu jadi keresahan kita mungkin untuk saya dan rekan-rekan Pak Ustaz. Jadi mohon petunjuknya Pak Ustaz untuk hal ini. Saya sebenarnya dilema mau jawab ini barang begini. Ya kan? Ya, artinya kita bekerja saja niatkan lillahi ta'ala. Ya kan? Kalau memang nanti ke depannya ada pekerjaan lebih bagus, ya mungkin kita bisa mengambil pekerjaan itu. Ya kan? Ya seperti itu. Artinya kalau memang kita merasa bahwa di situ ada unsur sesuatu yang haram, ya mungkin bertahap lah. Ya kan? Bertahap untuk meninggalkan hal tersebut. Kalau memang kita merasa. Tapi kalau kita merasa tidak ada di dalamnya, ya dari unsur yang haram, silahkan dilanjutkan. Ya seperti itu. Jadi itu kembali kepada diri pribadi masing-masing. Tentunya kita sudah bisa membedakan mana halal, mana haram. Ya, tapi tidak bisa dicampur adukan ya antara halal dengan haram. Tidak bisa dicampur adukan. Ya haram ya tetap haram, ya halal tetap haram. Tapi di antara halal dengan haram ada juga namanya syubhat. Namanya syubhat. Ya samar-samar. Ya, tapi syubhat itu tidak boleh juga kita lakukan. Contoh misalnya bapak berjalan, tiba-tiba dapat mangga di tengah jalan. Atau dapat uang di tengah jalan, ya kan? Ini uang itu kan hukumnya syubhat yang kita dapat ini. Ya, kenapa dianggap syubhat? Antara halal dengan haram, dia halal karena kita dapat, ya kan? Haram karena bukan kita yang punya, makanya disebut sebagai syubhat. Makanya kalau kita di pesantren itu kita dilarang oleh kiai kita untuk makan makanan syubhat. Kenapa dilarang? Sebab itu bisa mengganggu kita punya hafalan, mengganggu kita punya pelajaran, tidak bisa. Karena kalau kita memakan makanan syubhat, ya maka ini hati terkotori. Kalau hati ini terkotor, kemudian kita hafal Quran, susah masuknya Pak. Ya salah satu yang Muhammad biasanya tuh hafalan Qurannya seorang santri, itu karena biasa sering makan makanan syubhat minimal, atau makan makanan haram. Makanya di pesantren itu dilarang makan makanan syubhat. Kenapa? Sebab terhambat nanti itu hafalannya. Kenapa? Karena itu dapat mengotori hati. Saya pernah dengar cerita dari ulama ya, pernah bercerita, seorang kiai, seorang ulama juga pernah dibawakan makanan oleh tetangganya. Ya, ini makanan ini ketika dibawakan oleh tetangganya, kebetulan yang dibawakan itu adalah makanan yang berbungkus daun pisang. Ya, dia tanya, ini daun pisangnya ini dari mana? Dia tanya, ini daun pisangnya dari mana? Contohlah kalau kita bungkus daun pisang, contoh Nagasari, Barongko, ya kan? Itu kan berbungkus daun pisang, ya kan? Seandainya mungkin kita dibawakan makanan seperti itu, ya kalau orang berhati-hati itu, ya seperti ulama yang diceritakan ini oleh seorang ulama juga, ya kalau orang berhati-hati maka dia tanyakan, ini pembungkusnya, ini daun pisangnya ini dari mana? Apakah pohonnya milik kamu sendiri atau pohon orang lain kemudian kau ambil kemudian tidak minta izin? Ya mengakulah orang yang membuat kau itu, yang membawakan kau itu, oh ini adalah pohon tetangga, tapi saya langsung ambil tidak minta izin. Maka ulama yang dibawakan kue itu menolak itu kue, tidak mau makan itu kue. Kenapa? Sebab pembungkusnya itu bersumber dari sesuatu yang haram. Pembungkusnya saja haram dan tidak mau makan. Jelas-jelas isinya itu tidak haram. Pembungkusnya saja yang haram, tapi dia tidak mau makan. Kenapa? Sebab dia berhati-hati. Dia takut kalau makanan itu dapat mengotori hatinya. Karena kalau orang kotor hatinya susah ibadah. Ya, berbuat dosa sudah dianggap biasa. Jadi ciri-cirinya orang hati kotor itu ya banyak bintik-bintik hitam dalam hatinya, itu susah ibadah orangnya. Ya kalau ada orang susah beribadah, kotor hatinya. Ya. Kemudian yang kedua, malas sekali beribadah. Ya, itu orang kotor hatinya. Ya, sehingga dia tidak bisa maksimal melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi cirinya orang kotor hatinya, ketika berbuat maksiat itu dianggap biasa-biasa saja. Ya, kalau berbuat judi dianggap biasa.
Kalau dia zina dianggap biasa. Kalau mencuri dia dianggap biasa. Kenapa? Sebab hatinya sudah kotor. Hatinya sudah kotor. Ya kalau hati sudah kotor itu sudah dianggap biasa, itu dosa. Ya, padahal itu adalah dosa besar. Ya kan? Sudah dianggap dosa besar. Nah, jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Silakan dinilai apakah ada sesuatu hal itu atau tidak ada. Ya kan? Ya, intinya ada namanya bertahap. Ya, bertahap kalau memang kita merasa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya tuh kan di dalam sholat di sujud terakhir itu yang saya dapatkan ilmu dari Ustaz dan saya, dia bilang kalau di sujud terakhir itu biasanya kita meminta rezeki di sujud terakhir, apakah menurut Ustaz sendiri itu betul atau tidak? Ini rezeki dalam bentuk apa? Ya kan? Karena rezeki itu bukan hanya dalam bentuk materi. Rezeki itu banyak macamnya rezeki. Rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang, bukan hanya dalam bentuk materi. Tapi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita itu bentuknya macam-macam. Ada rezeki berbentuk kesehatan, ya kan? Itu rezeki luar biasa. Kalau kita sehat, alhamdulillah, itu rezeki yang luar biasa. Ada juga rezeki dalam bentuk kekuatan yang Allah kasih. Kita kuat berjalan dari rumah menuju ke sini. Kuat bekerja itu juga adalah rezeki. Ada juga rezeki dalam bentuk harmonisnya dalam rumah tangga. Sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangganya. Itu juga rezeki. Ya, jadi kalau kita bahagia dalam rumah tangga kita, ya kan? Itu juga adalah rezeki. Ada juga rezeki dalam bentuk istri yang salehah. Ya, kalau istrinya saleh, alhamdulillah itu juga adalah bentuk rezeki. Ada juga rezeki itu dalam bentuk anak yang saleh dan salehah. Ya, anaknya saleh itu juga adalah bentuk rezeki. Jadi rezeki itu tidak selamanya berbentuk materi atau uang. Ada juga rezeki berbentuk yang lainnya. Kalau sujud terakhir, ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Boleh, ada pendapat ulama mengatakan boleh kita berdoa di sujud terakhir dengan menggunakan bahasa Indonesia tapi di dalam hati. Ya, tidak boleh dilafazkan. Karena kalau dilafazkan batal salatnya, dianggap berbicara. Karena kalau kita salat itu tidak boleh berbicara. Ya kan? Kalau ada orang salat kemudian berbicara, batal salatnya. Ya kalau misalnya kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian dilafazkan di lisan, ya batal salatnya, tidak bisa. Memang ada pendapat ulama, tapi sebaiknya ya bacalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi seperti ini kalau kita mau minta kepada Allah, coba bandingkan dengan ibadah yang kita lakukan. Bandingkan dengan sholat yang kita lakukan. Bandingkan dengan puasa kita lakukan. Apakah sudah sebanding dengan apa yang kita minta? Ibaratnya kalau ada orang sholatnya hanya 3 menit, tapi dia berdoa 12 menit. Ya kan? Berarti kan tidak sebanding, tidak seimbang dengan ibadah yang dilakukan dengan apa yang diminta kepada Allah. Semestinya kita harus malu terhadap apa yang kita minta kepada Allah. Terlalu banyak permintaan kita kepada Allah. Sedangkan ibadah yang kita lakukan, ketaatan kita lakukan, tidak sebanding dengan apa yang kita minta. Ya, jadi kalau misalnya kita minta sesuatu kepada Allah, coba banding-bandingkan ibadah yang kita lakukan. Apakah sudah maksimal atau tidak? Ya kan? Kalau sudah maksimal silakan, tidak masalah. Minta saja apa yang kita mau. Karena memang Allah perintahkan kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan mustajabkan. Tapi ingat kalau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, apakah sudah seimbang permintaan kita dengan ibadah kita? Ah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, perempuan lagi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Pak Ustadz, ini mungkin keluar daripada ini ya, maksudnya jalan-jalan tentang sholat tadi. Iya, silakan. Kita kan di perhotelan ya Pak Ustadz, terus kita di rumah memakai hijab. Iya. Tapi di hotel bukan dilarang sih, maksudnya di hotel itu di bagian operasional itu kita nggak bisa menggunakan hijab karena kita bukan hotel syariah. Jadi gimana nih Ustadz, kalau kita dari rumah kita pakai hijab, terus pas mau kerja lepas, habis itu mau pulang pakai lagi. Nanti dijawab saya jawabannya. Itu gimana Pak Ustadz? Saya hanya ingin menyampaikan hukumnya menutup aurat, ya hukumnya saja. Mengenai masalah pekerjaan silakan menyesuaikan, ya kan?
Ya, hukumnya menggunakan menutup aurat itu hukumnya itu wajib. Hukumnya ya. Ya silakan di mana? Ya silakan menyesuaikan seperti bagaimana ya dengan pekerjaan yang kita lakukan. Tapi pada dasarnya hukum menutup aurat itu adalah wajib. Karena kalau kita tidak menutup aurat, ada beberapa laki-laki nanti yang kita seret masuk ke dalam neraka. Yang pertama bapaknya, ya kan? Yang kedua siapa lagi yang kita seret? Suami. Yang ketiga siapa lagi yang kita seret? Saudara laki-laki. Itu nanti kita seret ketika kita tidak menutup aurat. Tapi dalam hal ini ada ulama ya yang beda pendapat tentang menutup aurat jilbab itu. Profesor Dr. Quraish Shihab. Ya kan? Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau mengatakan menggunakan jilbab itu tidak wajib. Kenapa? Sebab ada satu anaknya beliau, putrinya beliau, yang bernama Najwa Shihab, yang tidak mengenakan jilbab. Ya kan? Sehingga ketika ditanya tentang hukum jilbab, maka dia mengatakan jilbab itu tidak wajib. Ini ulama ini loh. Ya, yang membuat tafsir Al-Misbah, tafsir 30 juz Al-Misbah itu, Profesor Dr. Quraish Shihab. Ya kan? Ya, jadi beliau dalam hal ini berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lainnya. Ya, dengan ulama-ulama lainnya. Jadi kalau misalnya mau mengikuti pendapatnya beliau, saya mengikuti pendapatnya beliau. Karena memang beliau ada anaknya tidak mengenakan jilbab, Najwa Shihab, ya kan? Yang ada tuh di TV itu, apa ya, Mata Najwa itu. Itu kan anak ulama itu. Ya. Tapi ingat, anak ulama belum tentu juga anaknya menjadi ulama. Coba kita lihat kisah-kisah Nabi terdahulu. Kisah-kisah Nabi terdahulu kan macam-macam. Seperti kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini seorang Nabi. Jangankan ulama, Nabi saja. Anaknya durhaka. Ketika bumi ini mau ditenggelamkan oleh Allah, Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, irkam ma'ana, naik ke atas kapal, ikut bersama dengan kami. Kata Nabi Nuh. Tapi anaknya tidak mau. Nuh itu anak dengan istrinya durhaka. Tidak mau ikuti ajarannya Nabi Nuh. Akhirnya yang terjadi Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh bersama istrinya binasa. Kenapa ditenggelamkan Allah dunia ini? Karena pada waktu itu banjir ditenggelamkan Allah. Hujan selama 6 bulan lamanya. Ini Nabi ini loh. Ya kan? Nabi ini loh. Anaknya durhaka, istrinya juga durhaka. Ada juga istrinya yang salehah, tapi suaminya tidak saleh, durhaka. Seperti Fir'aun. Itu Fir'aun kan istrinya salehah, tapi suaminya durhaka. Menentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Bahkan menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Padahal istrinya salehah, taat kepada Allah. Ya kan? Itu kehidupannya Nabi itu kehidupannya Fir'aun. Ya, bersama dengan istrinya. Ada juga dua-duanya saleh dan salehah. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu saleh, istrinya juga salehah, Siti Hajar. Ya, jadi ada suami saleh, istri durhaka. Ada istri salehah, suami durhaka. Ada dua-duanya saleh dan salehah. Ya, kalau Fir'aun, istrinya salehah, suaminya durhaka. Kalau siapa lagi tadi? Nabi Nuh, suaminya saleh, istrinya durhaka. Nabi Ibrahim, suaminya saleh, istrinya juga salehah. Mau ikut kehidupannya siapa? Kehidupannya siapa? Siapa? Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim 2 istrinya. Kalau mau ikut Nabi Ibrahim itu dua istrinya. Seperti itu ya. Ya tinggal menyelesaikan saja bagaimana. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lain, satu lagi baru kita tutup. Ya, silakan. Iya. Alhamdulillah, bersyukur. Berarti sudah dapat hidayah. Ya, dia dapat pahala. Kenapa? Sudah mendapatkan hidayah, menutup aurat, ya kan? Ya. Tapi ada juga orang berprinsip seperti ini. Dengar, ada orang berprinsip seperti ini. Biar tidak pakai jilbab, yang penting baik. Ya kan? Biar tidak pakai jilbab, yang penting baik. Tapi ditanggapi oleh ulama dengan perkataan seperti ini. Biar tidak pakai jilbab, yang penting baik. Ya, sebenarnya dia itu tidak baik. Kalau baik, seandainya baik, maka dia pakai jilbab. Bisa dipahami? Bisa paham tanggapan ulama? Jadi kalau misalnya ada orang dahulu tidak pakai jilbab, setelah nikah pakai jilbab. Alhamdulillah, berarti dia mendapatkan hidayah, mau merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik. Karena yang memang dibutuhkan dalam hidup ini, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, kita menjadi manusia lebih
lebih baik. Kalau bisa manusia yang bermanfaat kepada sesama manusia, tumbuh menjadi manusia yang banyak membawa manfaat kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat kepada sesama manusia. Gitu ya. Allah alam bisawab. Baik, insyaallah nanti kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan ini membawa berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufik wal Qur'an wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammad